jemaat sekalian, puji syukur pada Tuhan. Pada hari ini Tuhan masih memberi kesempatan pada kita untuk bisa beribadah bersama-sama. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah. Dengarkanlah firman Tuhan yang diambil dari Keluaran 13 ayat 21 dan 22. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kiranya ibadah kita pada hari ini dimulai atas pertolongan Allah pencipta langit dan bumi, dan kiranya turun rahmat dan anugerah Tuhan atas kita yang memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami untuk bisa beribadah bersama-sama. Kiranya Tuhan, Engkau yang menolong kami untuk bisa mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya dengan benar-benar berkonsentrasi dan mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Kami berdoa juga buat jaringan yang kami pakai. Biarlah jaringan ini juga bisa membantu kami untuk bisa beribadah dengan baik. Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan waktu ini hanya dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji syukur pada Tuhan bahwa hari ini kita mau memuji Tuhan. Kita mau mengatakan sungguh indah Kau Tuhan. Kita mau mencari wajah Tuhan dan kita mau menemukan kasih-Nya. Mari kita pujikan lagu ini. Sungguh indah Kau Tuhan. Mari kita pujikan lagu ini dengan betul-betul mengatakan, memuji Dia, mengatakan bahwa Engkaulah Allah perlindungan kita. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Katakan, ku panggil nama-Mu ya Tuhan. Ku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perliburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari sekali lagi kita pujikan lagu ini. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh
dariku. Ya Tuhan, ku panggil namamu, ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau sumber perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Puji Tuhan, Tuhanlah sumber kekuatan kita. Mari kita bersama-sama, kita akan memujikan sebuah lagu, yaitu Terpujilah Nama Tuhan. Karena sungguh Tuhan kitalah satu-satunya yang patut kita tinggikan. Karena Tuhanlah yang berjaya untuk memerintah selamanya. Kita pujikan sambil bertepuk tangan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Mari kita bersama-sama dengan hati yang bersukacita, kita menyanyikan lagu ini.
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan sepenuh hati kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran Tuhan. Kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Katakan oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia. Ya, Tuhanlah Raja atas dunia. Mari kita bersama-sama, kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan menyanyikan lagu Tiang Awan dan Tiang Api. Karena Tuhanlah pelindung kita. Dialah yang menyediakan tiang awan dan tiang api bagi bangsa Israel. Maka Tuhan juga tetap menyediakan tiang awan dan tiang api buat kita pada masa sekarang ini. Mari kita mempersiapkan hati, kita menyanyikan lagu Tiang Awan dan Tiang Api. Lagu ini dikatakan, ku tak perlu khawatir, karena tangan Tuhan yang penuh kasih selalu menopang kita. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju, karena hadirat Tuhan yang berkuasa akan menjaga kita senantiasa. Tak perlu takut terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Mari kita pujikan lagu ini sekali lagi. Tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa,
hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Sekali lagi kan, seperti tiang awan, tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Shalom, kita bersyukur pada Tuhan di akhir Februari ini kita sama-sama bisa kembali mencari Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Biar setiap kita sungguh-sungguh rindu akan hadirat Tuhan dan sungguh-sungguh rindu untuk mencari Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat anugerah Tuhan bagi setiap kami. Kami bersyukur kalau Tuhan masih memelihara setiap kami dan memimpin setiap kami untuk selalu mencari Engkau Tuhan. Dan kami rindu hari ini Tuhan menolong kami semuanya, supaya kami bisa kembali berharap hanya pada-Mu Tuhan, dan bersandar pada Engkau Tuhan. Tolong hamba-Mu dan tolong kami semuanya untuk bisa mendengarkan firman Tuhan, dan tolong kami untuk bisa menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada hari ini firman Tuhan kita bertema tiang awan dan tiang api. Naksnya diambil dalam Bilangan pasal 9 ayat 15 sampai 23. Namun saya cuma akan membacakannya di ayat 22 sampai 23 yang berbunyi demikian. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan, menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Saudara, suatu hari ada seorang guru yang memberikan sebuah pertanyaan kepada muridnya. Pertanyaan begini, sebutkan 3 tiang yang pernah dilihat manusia dengan sangat penting bagi manusia. Saudara, murid-murid mencoba menjawab. Ada yang menjawab, guru, tiang awan, tiang api, dan tiang bendera. Yang kedua bilang, tiang awan, tiang api, tiang listrik. Dan yang lainnya lagi, tiang awan, tiang api, dan tiang bangunan. Saudara, apapun juga jawaban mereka, satu hal yang menarik adalah mereka menjawab 2 hal yang sama, yaitu tiang awan dan tiang api. Mengapa tiang awan dan tiang api sangat penting bagi manusia, khususnya bagi bangsa Israel pada waktu itu? Saudara, kita mencatat ya bahwa munculnya tiang awan dan tiang api dimulai dari sebuah inisiatif Tuhan untuk selamatkan bangsa Israel. Pada waktu itu bangsa Israel berada dalam perbudakan bangsa Mesir. Kurang lebih 400 tahun lamanya bangsa Israel diperbudak oleh bangsa Mesir.
Dan karena anugerah Tuhan, Tuhan selamatkan mereka. Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Saudara sekalian, pada waktu Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Kanaan, dari tanah Mesir, Tuhan berjalan di depan mereka. Dalam Keluaran pasal 13 ayat 21 bilang bahwa Allah sendiri berjalan di depan mereka dalam tiang awan dan tiang api. Saudara perlu tahu bahwa perjalanan ke tanah Kanaan itu melewati padang gurun yang berbahaya. Pada waktu siang hari, padang gurun itu begitu panas sekali. Dan pada waktu malam hari bisa begitu dingin dan sangat berbahaya. Ada banyak binatang-binatang yang keluar pada waktu malam hari juga. Nah, pada waktu itu kemudian tiang awan naik dan berada pada waktu siang hari. Sementara tiang api berada pada waktu malam hari. Dan membuat bangsa Israel mampu berjalan tanpa halangan. Keberadaan tiang awan dan tiang api sangat penting bagi bangsa Israel. Karena merupakan bukti penyataan Allah kepada umatnya. Saudara, apakah hari ini kita semua merasa bahwa kita disertai Tuhan? Apakah hari ini kita yakin bahwa kita disertai oleh Tuhan kita? Apakah Allah beserta kita hari ini? Hampir semua orang Kristen akan bilang, ya, amin, haleluya. Pada saat mereka dalam keadaan baik-baik saja. Pada saat mereka merasa semuanya aman dan terkendali. Namun mohon maaf, apakah kita bisa ngomong ya, amin, haleluya, pada saat kita mengalami musibah yang datangnya terus-menerus, makin hari makin berat, makin hari makin susah. Apakah kita masih yakin bahwa Tuhan pasti beserta kita? Bangsa Israel berjalan bukan tanpa masalah. Kalau kita memperhatikan sekali lagi dalam pasal 14-15 Keluaran itu, di dekat Pihahirot, mereka sangat ketakutan waktu dikejar bangsa Mesir yang ada di belakang mereka. Sementara depan mereka itu adalah Laut Teberau. Di Gurun Syur, mereka berjalan tanpa mendapatkan air selama 3 hari. Di Gurun Sin, mereka bersungut-sungut karena mereka mengalami kelaparan. Dan di Rafidim, mereka mulai bertengkar dengan Musa karena mereka tidak mendapatkan air. Sementara itu, tiang awan dan tiang api masih berada di depan mereka. Apa maksudnya ini? Saudara, menarik sekali. Apakah sungguh Tuhan tidak beserta bangsa Israel? Sehingga masalah-masalah selalu muncul dalam perjalanan bangsa Israel. Sementara itu, ada tiang awan dan tiang api berada di depan mereka. Apakah benar itu bukan bukti penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel? So, sekalian, ada banyak pertanyaan yang kita ajukan dalam hidup ini. Pada waktu kita mengalami masalah atau musibah. Pada waktu hidup kita makin hari makin berat. Pada waktu persoalan muncul silih berganti. Entah itu kita sakit, entah masalah ekonomi, entah ada masalah dengan rumah tangga, dengan pertemanan dan sebagainya. Pada waktu itu, makin hari beban kita makin berat. Apakah benar Tuhan tidak beserta kita? Saudara sekalian, saya 2 bulan lalu juga sempat bertanya tentang hal itu. Saya ingat akhir November, keluarga besar saya mengalami persoalan. Dimulai daripada kakak saya, yang kedua, lalu yang ketiga, mereka berdua sakit. Tak lama kemudian, papa dan mama saya sakit. Dan akhirnya saya pun juga sakit. Dan puncaknya adalah pada waktu saya sakit lemas di rumah, dan saya tidak mengerti apa yang harus saya buat. Waktu itu saya masih berpikir bahwa Tuhan pasti sertai saya dan saya punya keluarga. Kami kan anak Tuhan. Tuhan pasti sembuhkan kami. Namun satu hal yang membuat saya terkejut adalah papa saya kemudian meninggal. Waktu papa saya meninggal, saya benar-benar terbaring sakit dan tak berdaya. Gak tahu harus buat apa. Waktu itu saya bertanya, Tuhan, mengapa ini terjadi? Tuhan, kenapa? Kenapa?
Namun seiring waktu saya bersyukur pada Tuhan. Perlahan-lahan waktu saya berdiam diri dan saya coba kembali mengingat kasih Tuhan, saya coba kembali mengingat firman Tuhan, saya teringat dengan kisah Ayub. Bagaimana Ayub mengalami pencobaan, masalah demi masalah. Namun dia tetap bersandar pada Tuhan. Saya kembali ingat sebuah firman Tuhan yang bilang bahwa Tuhan tidak pernah berjanji hidup tanpa masalah. Percaya pada Tuhan bukan berarti kita akan lepas dari masalah. Pada hakikatnya, hidup kita penuh masalah. Pada hakikatnya setiap manusia pasti punya masalah. Namun, Tuhan berjanji akan selalu sertai kita. Tuhan berjanji akan selalu menemani kita. Karena itu pada hari ini saya kembali ingatkan. Jangan mengukur pernyataan Tuhan dengan banyaknya masalah atau sedikitnya masalah. Jangan bilang orang-orang itu tidak punya, orang itu disertai Tuhan karena masalahnya kurang. Atau orang itu punya banyak masalah, makanya dia gak disertai Tuhan. Enggak. Pernyataan Tuhan tidak bisa diukur dengan banyak atau sedikitnya masalah. Atau dengan banyak kekayaan ataupun juga kekurangan barang-barang yang ada. So, sekalian, sekali lagi saya ingatkan bahwa pernyataan Tuhan itu bukan berarti kita tanpa masalah. Lalu di mana pernyataan Tuhan, saudara sekalian? Saudara, pernyataan Tuhan ada atau hadir melalui firman Tuhan dan janji Tuhan. Pada hari ini engkau dan saya sudah memegang sebuah Alkitab. Inilah firman Tuhan, janji Tuhan. Inilah bukti kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Bagi bangsa Israel, tiang awan dan tiang api ketika berada di depan mereka, itu adalah bukti pernyataan Tuhan. Tuhan berfirman kepada mereka, Tuhan berikan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan supaya mereka mengikutinya. Supaya mereka bisa mengenal siapa Allah mereka. Supaya mereka bisa hidup benar di depan Tuhan. Sementara kita pada hari ini, kita bersyukur pada Tuhan. Kita punya Alkitab yang menolong setiap kita untuk berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam Tuhan. Ada banyak orang-orang yang kemudian ceritakan bagaimana dia waktu membaca firman Tuhan, dia merenungkan firman Tuhan, dia berdiam diri di depan Tuhan, dia saat teduh setiap hari, hidupnya diubahkan. Hidupnya diubahkan. Dan bukan cuma sekali diubahkan, dia mampu untuk kemudian menceritakan Injil kepada orang-orang lain. Ada banyak orang yang kemudian diubahkan hidupnya melalui firman Tuhan. Saya teringat dengan seorang jemaat kita yang waktu itu dia sedang bergumul di depan Tuhan. Dia sedang sakit dan dia berusaha keras untuk mencari jawaban. Bagaimana dia bisa sembuh. Dia sudah berusaha kemana-mana, berusaha makan obat ini, makan suplemen ini. Ada banyak hal dilakukan. Namun semuanya seolah-olah tidak ada hasilnya. Bahkan kata kalau zaman sekarang kita bilang kita bisa rajin pergi berdoa di kebaktian doa malam, kita bisa rajin minta tolong doakan hamba Tuhan dan sebagainya. Seolah-olah Tuhan tak menjawab, dia bisa sembuh. Mengapa demikian? Dia pun sempat lesu dan tak berdaya. Namun suatu hari ada seorang pendeta kembali ingatkan dia. Apakah Anda sudah baca firman Tuhan? Apakah Anda sudah mencoba menghafal firman Tuhan? Jemaat kita ini teringat dan dia bilang, oh iya ya. Dan dia kemudian mencoba membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Bahkan, maaf kata, dia mencoba untuk menghafal di tengah kondisi yang sakit itu. Dan yang menarik adalah, seiring waktu, sedikit demi sedikit, dia kemudian diubahkan oleh Tuhan. Dia mulai berhenti berpikir bagaimana dia sembuh. Karena kesembuhan adalah mutlak pemberian Tuhan. Justru malahan dia mulai berpikir bagaimana dia harus berdampak buat orang lain. Dia berpikir bagaimana di tengah dia sakit itu, dia mencari orang-orang yang sedang sakit, dia mendoakan orang yang sakit, dia mendukung orang yang sakit itu dengan memberikan buah-buahan, atau mungkin pemberian-pemberian, suplemen yang dia bisa berikan, supaya orang itu sembuh. Dan dia bilang gini, saya ingin kamu sembuh. Karena saya yakin bahwa Tuhan masih mau pakai kamu.
Saudara, kalimat ini tidak mungkin bisa dilemparkan atau dikeluarkan oleh seorang yang sudah akhir hidupnya. Dan dia bilang seperti itu. Dia ingin berdampak. Kalau bukan ada firman Tuhan dan juga Roh Kudus yang menolongnya untuk berubah. Saudara, Bilangan 9 ayat 22 sampai 23 berbunyi demikian. Berapa lama pun juga abang itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan atau lebih lama. Maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tapi apabila abang itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan, menurut titah Tuhan dengan perantara Musa. Bukti penyataan Tuhan yang kedua adalah hadirnya Roh Kudus dalam hidup kita. Atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan mereka berangkat. Saudara, ini bicara tentang pimpinan Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel. Sebagaimana Allah memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan, kita pun yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, setiap kita Tuhan berikan Roh Kudus untuk tinggal dalam diri kita. Kehadiran Tuhan bagi bangsa Israel pada waktu siang hari melalui tiang awan dan waktu malam melalui tiang api, sekarang dan kehidupan kita sehari itu ada melalui kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus akan memimpin setiap kita untuk berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam Tuhan. Roh Kudus akan menolong setiap kita untuk terus berharap pada Tuhan. So, sekarang saya bersyukur pada Tuhan. Kalau pada hari ini Tuhan memberikan kita Alkitab dan juga Roh Kudus, itu adalah bukti penyataan Tuhan atau kehadiran Tuhan bagi setiap kita. Itu adalah bukti pimpinan Tuhan bagi setiap kita. Kita boleh sakit. Kita boleh berdoa pada Tuhan supaya Tuhan sembuhkan kita. Kita boleh minta Tuhan tolong supaya kita kemudian bisa lepas dari persoalan ekonomi. Ataupun juga lepas dari segala persoalan yang ada. Namun jangan lupa tuh hal. Mari juga kita belajar bertanya pada Tuhan. Tuhan, di tengah kondisi saya ini, di tengah kondisi saya yang sedang sakit ini, di tengah kondisi ekonomi yang lemah ini, apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan kehendaki saya perbuat? Apa yang Tuhan inginkan saya perbuat? Di tengah persoalan hidup saya ini, apa kehendak-Mu Tuhan? Karena saya yakin dan percaya bahwa setiap kita ketika menghadapi sebuah persoalan atau masalah yang ada, saya yakin bahwa Tuhan punya rencana di balik semua itu. Dan Tuhan ingin bekerja melalui setiap kita dalam segala keadaan. Pernyataan Tuhan selalu sempurna dalam kehidupan kita. Saya juga pernah sharing dengan seorang pemuda. Dia pun juga sempat bergumul dengan masalah ekonomi. Pada waktu bulan 2, sebulan sebelum pandemi muncul di Indonesia, pemuda ini sempat bergumul untuk mengganti motor. Dan akhirnya diputuskan untuk mengganti motor dan cara cicilan. Masuki bulan Maret, ternyata pandemi muncul, jam kerjanya harus dipotong. Dan itu berarti gajinya pun juga harus dipotong. Dia bergumul, Tuhan, bagaimana saya bisa membayar cicilan motor ini? Namun, dia cerita, sejak bulan Maret sampai sekarang, dia melihat Tuhan selalu bikin jalan keluar. Tuhan selalu bikin jalan keluar buat dia. Setiap bulan pasti ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Dan dia kata bahwa dia akan tetap setia pada Tuhan. Percaya pada Tuhan. Tuhan pasti berjalan buat dia. Saya melihat ketika orang percaya pada Tuhan, dia akan tetap setia melayani Tuhan. Dia akan tetap setia mencari Tuhan. So, sekalian, saya yakin dan percaya kehadiran firman Tuhan bagi setiap kita, atau kitab bagi setiap kita, dan juga Roh Kudus dalam hidup kita, seharusnya menolong setiap kita makin hari makin beriman kepada Tuhan. Seharusnya membuat kita makin hari makin setia pada Tuhan. Berakar pada Tuhan, berakar dan bertumbuh dan berbuat dalam Tuhan. Harusnya seperti itu. Pada hari ini, apakah kita juga mengalami hal yang sama? Atas titah Tuhan mereka berkemah. Atas titah Tuhan mereka berangkat. Berapa lama pun juga tergantung daripada apa yang Tuhan kehendaki. Dalam kehidupan sehari-hari ketika ada persoalan hidup ini, ketika kita menghadapi pandemi ini, seringkali kita bertanya, kapan ya pandemi ini berakhir? Kapan ya kita bisa kembali beribadah on-site? Kapan ya dan kapan ya? Saudara, izinkanlah saya
kembali membawa setiap kita mengingat bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, itu pasti sesuai rencana Tuhan. Tugas kita adalah kita belajar menunggu, menantikan jawaban Tuhan. Tugas kita adalah percaya bahwa dalam setiap waktu yang kita alami hari ini, setiap hari, Tuhan punya rencana. Kita boleh bertanya, kapan pandemi berakhir? Tapi tugas kita adalah setia menjalankan kewajiban kita sebagai anak Tuhan. Perhatikan bagaimana bangsa Israel, mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan. Mereka menurut kepada Tuhan. Saudara, pada hari ini, apakah engkau dan saya juga memelihara kewajiban kita kepada Tuhan? Apakah engkau dan saya hari ini tetap setia beribadah pada Tuhan? Tetap satu dulu di rumah? Tetap melayani Tuhan? Tetap mengasihi orang-orang? Apakah engkau dan saya tetap menjalankan kewajiban kita, taat kepada Tuhan dalam hidup ini? Mari kita sama-sama kembali mengingat bahwa ketika kita ingat tiang awan dan tiang api, itu sangat penting bagi manusia. Karena itu adalah bukti penyertaan Tuhan dalam hidup manusia. Kita ingat ada firman Tuhan atau kitab, kita ingat ada Roh Kudus dalam hidup kita. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Mari kita kembali bersorak pada Tuhan. Dan kita setia dan taat pada Tuhan. Memelihara setiap kewajiban kita dalam hidup ini kepada Tuhan. Jikalau hari ini engkau dan saya masih mengambil pergumulan yang begitu berat, jangan lupa tuh hal. Tuhan pasti menemani setiap kita. Tuhan pasti sertai setiap kita. Berjalan dengan setiap kita untuk melewati setiap persoalan hidup kita. Ya dan amin. Dan itu yang saya alami waktu saya mengalami masalah demi masalah. 2 bulan ini saya menjalaninya seperti itu. Masalah demi masalah tidak pernah berakhir. Tapi saya tahu tuh hal yang penting. Bahwa Tuhan selalu sertai saya. Tuhan selalu tolong saya. Dalam setiap langkah hidup saya. Dan Tuhan selalu tolong saya punya keluarga besar. Untuk melewati selangkah demi selangkah. Biar setiap kita kembali percaya pada Tuhan. Dan hanya berharap pada Tuhan. Bersyukur atas Alkitab yang kita terima. Bersyukur atas Roh Kudus yang kita terima. Dan mari kita sama-sama bisa yakin dan percaya. Tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat anugerah Tuhan bagi setiap kami. Biar Tuhan memimpin setiap kami untuk melihat betapa besar penyertaan-Mu dari depan kami. Dan setia kepadamu Tuhan. Dan Tuhan tolong kami Tuhan untuk memelihara setiap kewajiban kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Dan Tuhan tolong kami Tuhan untuk bisa melewati setiap pada hidup kami Tuhan. Hanya bersandar padamu Tuhan. Percaya pada rencana-Mu Tuhan. Dan tolong kami untuk hidup berdampak buat orang sekitar kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur padamu Tuhan. Kami berserah padamu Tuhan. Di nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita pujikan lagu Kau Sungguh Indah Tiada Taranya. Kita mau memuji Tuhan kita, meninggikan Dia, karena sungguh Allah kita lah yang layak untuk dipuji. Ya Tuhan, terima kasih. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh
dari semua yang ada. Hikmat-Mu tak ada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Kau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum Engkau. Katakan ku kagum ya Tuhan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Jemaat kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan bagi setiap kami. Kami bersyukur biar Tuhan yang memimpin setiap kami untuk melihat penyertaan-Mu Tuhan. Biar Tuhan mengampuni setiap kesalahan kami. Tuhan membawa kami semua Tuhan yang sedang lelah, letih Tuhan, yang punya banyak pergumulan ataupun masalah Tuhan. Kami bisa berserah pada-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan kami selalu menemani setiap kami dan selalu berikan kami jalan keluar. Kami bersyukur pada-Mu Tuhan, dan akhirnya jemaat Tuhan yang kami kasihi, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang kudus, dan kiranya penyertaan Roh Kudus yang selalu menghibur, menolong setiap kita, memimpin setiap kita, menyertai setiap kita sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus berkati, selamat hari Minggu.